Halo, berjumpa lagi dengan Pawang Matematika, salah satu program terbaik dari Cucan Channel yang akan membahas soal-soal UTBK, ujian mandiri, dan PTS atau UAS. Langsung ke pembahasan. Oke, untuk nomor satu orang yang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Di sini berarti ada ngomongin orang ya. Jadi ada jumlah orang, terus ada jumlah surat, kemudian ada ngomongin waktu. Ya, ini perbandingan kelas berapa ini? 7 apa 8 ya. Sekarang udah bergeser. Satu orang berarti satu, di sini simpan 40 surat berarti 40. Waktunya X menit. Kemudian di kalimat berikutnya jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang, maka waktu penyortiran yang dibutuhkan berapa menit? Oke, di sini berapa menit? Untuk menjawab ini ya, teman-teman harus melihat perbandingannya. Apakah senilai atau berbalik nilai? Misalkan semakin banyak orang, itu semakin banyak surat, berarti butuh banyak orang ya. Semakin banyak surat yang harus disortir, berarti orang pun butuh banyak. Ya, surat banyak, orang banyak, itu namanya senilai. Jadi cross hubungannya. Nah, semakin banyak surat, waktu pun butuh waktu banyak ya. Ini juga surat banyak, waktu banyak, itu senilai juga, berarti cross. Nah, nanti kalau ketemu dengan berbalik nilai, jangan cross ya, tapi lurus seperti ini. Oke, ini kalau berbalik nilai. Oke, kita lanjutkan ya. Maksudnya apa ini? Inilah rute perkalian. Ya, rute perkalian dimana yang targetnya adalah tanda tanya ini ya. Jadi rutenya itu 4 dikali 40, oke, dikali tanda tanya, sama dengan itu ya, tek tek. Nah, sekarang yang satu rutenya ke 280 ke X, itu rutenya ya. Jadi hubungannya perkalian mereka. Nah, untuk mencari yang tanda tanya, ini berarti 280 dikalikan dengan X, terus dibagi ya, dibagi dengan 4 kali 40. Nah, 4 kali 40. Begitu teman-teman ya. Coret ini 40 namanya 7 ya. Jadi 7X per 4. Nah, seperti itu. Berarti yang C jawabannya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Pada segitiga di bawah ini, apakah Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X? Kita dikasih dua clue. Clue pertama adalah BC katakannya 3. Oke, kalau BC 3 nih, apakah kita akan tahu sudut-sudut yang lainnya hubungan dengan Z ini ya? Tidak bisa ya. Kita bisa melihat sudut besar kecilnya itu dilihat dari sisi depannya. Kalau 3 di sini ada lagi, di sini ada lagi, baru ketahuan. Semakin pendek, sudutnya semakin kecil gitu. Tapi kalau cuma satu, nggak bisa melihat hubungan dengan yang lainnya. Terus kalau AC2, misalkan AC2 ya. Nah, kalau AC aja 2 juga nggak bisa ngelihat bagaimana dengan Z sama X. Walaupun dua-duanya ya, kita nggak tahu juga yang ketiganya. Jadi ini pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Harus tiga-tiganya baru bisa membandingkan sudut. Ya, pokoknya ketika di depan sisi yang terpanjang berarti besar sudutnya. Gitu ya. Cukup untuk nomor 2, lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar di bawah. Jika AD sama dengan BD, AD sama dengan BD, berarti sama kaki ya, dan besar sudut P 55. Jadi kalau ininya 55, si P ini, maka ini pun 55 ya, karena kan sama kaki. Sudut yang di sini sama. Dan sudut Q 48. Oke, sudut Q 48, yang ini 48. Nah, berarti kalau 5 sama 5, 5, 5, 5 itu kan 110 ya. 55 dikali 2 itu kan 110. Sehingga di sini 70 berarti sisanya. Nah, untuk nyari X itu cukup 70 dikurangi 48.
ya. Jadi 22 ya. Jadi rahasianya adalah kalau ada seperti ini, misalkan di dalam 1, 2, maka di luar tuh dijumlahin. Sebaliknya kalau nyari yang di dalam, berarti yang di luar dikurangin yang di dalam. Itu triknya ya. Cukup ya. Lanjut ke nomor 4. Segitiga ADC sama kaki ya. ADC sama kaki, ADDC. ADDC. Titik B terletak pada AC. Jika P-nya 65, oke ini 65, dan Q-nya 20, maka nilai X. Oke, karena ini 65 dan sama kaki, berarti ini 65 juga. Berarti X ini adalah ya 180 aja. Dikurangi, berapa itu Q-nya tadi? 20 dikurangi 65. Ya, jadi 95 berarti ya. 180 dikurangi 85. Oke, jadi A jawabannya. Walaupun gambarnya kurang sesuai ya. Ini agak kegedean mungkin ya. Ya, tumpul lah, tapi masuk ke tumpul. Oke, cukup nomor 4 ya. Lanjut ke nomor 5. Pada segitiga siku-siku ACB, AC-nya 7. Oke, mana AC 7 ini? Mana kursornya ini ya? Oh, ini dia. AC 7. Berapakah garis tinggi? Oke, dikasih clue-nya AB-nya 9. Kalau AB 9 ya. Nah, bisa nggak menjawab CD? Pertama, kita bisa gunakan rumus air mancur, yaitu CA kuadrat sama dengan AD dikali AB. Nah, CA-nya udah ada ya, 7 kuadrat. AD-nya belum ada. AB-nya udah ada. Nah, di sini kelihatan bahwa AD bisa dicari ya, yaitu 7 kuadrat dibagi 9. Kalau AD dapat, nanti gunakan air mancur. CD kuadrat AD kali DB. Artinya bisa dicari dengan clue yang pertama ini ya. Bisa, karena kalau AD dapat, DB berarti dapat juga kan, 9 dikurangi AD. Gimana kalau clue kedua, bisa nggak BD-nya 4? Kalau BD-nya 4, ya ini 9-nya nggak ada ya. Jadi dikasih taunya 4 doang di sini. Nah, ini juga bisa ya dengan rumus ini, CA kuadrat maka AD dikali AD tambah 4. Ya, di sini CA-nya udah ada 7 kuadrat. Jadi satu variabel juga di sini. AD-nya dapat, ya. Nah, kalau AD udah dapat, ini gak usah dituntasin ya. Yang penting idenya ketahuan di sini. AD dapat nih. Kalau AD dapat, ya lanjut ke sini lagi nanti. Gitu. Jadi ini satu saja cukup, 2 aja juga cukup. Jadi yang D ini ya. Jadi mau halus saja cukup atau dan 2 aja cukup untuk menjawab ya. Nah, di sini skillnya berarti harus tahu rumus air mancur ya. Jadi ada 3 sebenarnya. Di sini yang kita gunakan ada 2, yang ini sama yang ini. Baik ya, cukup nomor 5. Ke nomor 6. Jadi dari lingkaran kecil adalah 2. Oke, jadi ini ke sini itu 2. Nah, gitu ya. Berarti ini seperti itu. Maka luas yang diarsir kuning maksudnya ya. Jadi pi yang gede misalkan dikurangi dengan 2V yang kecil lah. Gitu ya. Nah, pi yang gede itu berarti R-nya kan 4. Yang kecil ada 2 nih. R-nya 2. Ini 16V dikurangi 8V ya. 16 kurangi 8 ya, berarti 8V. Nah, seperti itu, oke. Skillnya cuma pikir kuadrat ya. Ini teman-teman pasti bisa. Oke, lanjut ke nomor 7. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke, di sini A itu tuan rumahnya ada semua ya. Dan ini harus digabung, A itu jangan diiris karena menambah arsiran di sini ya. Kalau diiris nanti akan lebih dikit. Kalau ini A ditambah lagi di luar ini, jadi harus digabung ya. Yang A digabung adalah cuman yang A ya. A digabung B irisan C, betul ya. B iris C digabung dengan A ya. Jadi yang ini. Jadi triknya kalau makin dikit berarti dia akan ada irisan. Kalau banyak berarti digabung. Kalau ada 2 tempat berarti dia digabung juga ya. Oke, cukup ke nomor 8 sekarang.
Hasil pengurangan ini oleh ini, oke, ini skill aljabar aja ya, disamain penyebutnya ya. Yang ini kaliin ke sini, jadinya 6x tambah 2y. Nah, dikurangi dengan 3 kaliin ke sini ya, kurangi 3y, tapi yang ini min jadi plus ya, kan kurang. Nah gitu, berarti 12x min y per 6. Nah gitu ya yang A. Oke, bisa ya. Lanjut ke nomor 9. Untuk x antara 1 dan 2, manakah hubungan yang benar ya? Oke, pertama yang P ini bisa disederhanakan ya, menjadi itu kan 1 min x kuadrat bisa dikalikan dengan 1 plus x kuadrat untuk yang atasnya ya. Namanya selisih kuadrat itu. Nah, jadi coret ya. Jadi si P itu sebenarnya cukup 1 plus x kuadrat. Nah, kita ambil aja misalkan x-nya 3/2 lah ya kan, 1,5 kan. Kalau di sini berarti kan 2 ditambah 1,5. Berarti berapa tuh? 3,5. Kalau di P 1 ditambah 9/4 ya, 3/2 dikuadratkan. Berarti ini 13/4. Kalau ini 7/2 ya, atau 14/4 gitu, biar kelihatan ya samanya. Penyebutnya samain. Berarti di sini lebih besar ya, Q ini 14/4, 13/4 ya. Q lebih besar berarti. Yang B. Oke. Jadi di sini skillnya adalah ada selisih kuadrat ya ini. Walaupun nggak tahu ini, nggak capek aja ya. Di sini kalau dicoba langsung 3/2 banyak ngaliinnya. Kalau disederhanakan seperti ini kan enak ya. Oke, apakan ya bentuk selisih kuadrat yang seperti ini. A min B dikali A plus B ya. Oke, cukup. Lanjut ke nomor 10. Misalkan x, y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang x, y ya. X min y tidak sama dengan 0 ya. X min y tidak sama dengan 0 ini artinya x tidak sama dengan y. Oke, apakah 4y itu lebih kecil dari x tambah 4? Dengan clue yang ini, oke, clue yang satu itu kita sederhanakan. Clue-nya apa? Kalau dipindah ruas itu kan 2y sama dengan min x gitu ya. Kalau dikali 2, 4y sama dengan min 2x. Oke ya, nanti kita bagi 2 ke pernyataan 1 dan ke pernyataan 2. Oke, ke pernyataan 1 itu 4y min 2x. Jadi 4y ini saya ganti dengan min 2x gitu ya, lebih kecil dari x tambah 4. Bisa nggak seperti ini? Nah, karena x nya nggak dikasih tahu ya, batasannya minus atau plus atau 0, atau kita nggak tahu x nya itu ya, cuman dia menyatakan koordinat satu titik aja. Gini soalnya, misalkan min 5 aja x nya, min 5 misalkan. Min 5 kali min 2 10. Min 5 tambah 4 min 1. Ini lebih kecil, salah ya. Tapi coba kalau min 1. Kalau min 1 kali min 2 kan 2. Min 1 tambah 4 3. Ini benar. Jadi ini ambigu ya. Jadi nggak bisa. Nomor 1 ini nggak bisa. Oke, untuk ke nomor 2 itu ada skill x min y dikuadratkan, itu dipindahkan aja yang kanannya. Jadi biarkan 0 di kanan. Ini kalau difaktorkan seperti ini. Ini x min y. Ini ya beginilah. Nah, gini. Yang ini kan melahirkan x sama dengan y, yang mana ini tidak memenuhi ya. Nah, yang ini x min y min 1 gitu ya, artinya x min 1 itu adalah y. Kita gunakan di sini ya. Kalau kita kali 4 berarti kan 4x min 4 sama dengan 4y. Jadi 4y ini ganti dengan 4x min 1. Apakah lebih kecil dari x tambah 4? Ya, oke. 4x min 1 lebih kecil dari x tambah 4. Ini coba kayak tadi lagi ya. Misalkan x nya 2. Kalau x nya 2 berapa? 4 kali 2 8, 7 ya, 6.
ini salah ternyata pernyataannya. Oke, kalau min 1 gimana? Min 1 misalkan, berarti min 5 lebih kecil dari 3. Ini benar. Jadi ini ambigu juga ya untuk pernyataan 2, karena X nya nggak dikasih tahu. Jadi ini nggak bisa menjawab, tidak cukup untuk menjawab ya. Seperti itu ya. Cukup. Ke nomor 11. Sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000, diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Oke, berarti biayanya itu ya, kita harga belinya masukin ke biaya semuanya aja ya, jadinya 240.000. Sedangkan dijual lebih tinggi dari 300.000 ya. Katakanlah harga jualnya itu 300.000 aja misalkan. Ya, hubungan yang benar. Oke, P 20%, Q-nya berapa persentase keuntungan? Ini aja selisihnya udah 60.000. Ya, 60.000 per 240.000. Artinya berapa ini? 1/4 atau 25% lah ya kan. Tuh, 300.000 aja udah 5% ini ya, udah gede. Apalagi lebih dari 300.000 ya. Jadi Q lebih besar dibanding P. Oke, jadi walaupun dia menyatakan ya minimal 300.000 misalkan, dia udah besar, apalagi lebih mahal lagi dijualnya. Oke, cukup. Ke nomor 12 sekarang. Diketahui harga buku plus harga pensil 55.000, harga buku sama dengan harga pensil plus 25.000. Jika pensil A, maka hubungan P dan Q ya, ini A nya A kecil atau A besar ya maksudnya. Oke, targetnya pensil berarti ya. Jadi harga buku ini kita ganti dengan ini A aja, kita ganti dengan A, ini dengan A ya. Harga buku itu A ditambah 25.000. Nah, ditambah dengan A lagi ya. Jadi saya substitusi yang ini ke sini. Nah, sama dengan 55.000. Di sini dapat 2A. Dapat 2A 30.000 ya. Jadi A-nya itu 15.000. Nah, berarti lebih kecil ya A itu, Q lebih besar berarti. Oke. Bisa ya, substitusi aja. Cukup, langsung ke nomor 13. Satu adonan. Oke, jadi ada adonan di sini ya. Ngomongin adonan, satu ada semen A dan ada pasir. Oke. Pasirnya 1. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan ya. Ininya beberapa, berarti lebih besar dari 1 ya, beberapa itu. Manakah yang benar hubungannya? Oke, dan targetnya berarti cari A ya, karena Q udah jelas 4 nilainya. Berapakah A? Oke, untuk adonan semen dan pasir di sini pastinya senilai ya. Artinya kalau semen ditambahin, jangan adonan pun harus tambahin ya. Jangan dikecilin malah. Pasir juga tambahin. Jadi ini cross semuanya senilai. Nah, untuk melihat A ini, ambil targetnya berarti lebih besar dari 1 dikali A dikali 5 itu sama dengan 1 kali 3 kali 1 ya. Jadi 5A ini 3 per di atas 1 gitu. Kan di sini ada 5A nih. 5A itu sama dengan 3 per di atas 1 ya. Jadi ini kalau di atas 1 berarti makin kecil ini. Ini kecil ya, kalau 3 aja 1 berarti kan 3 bagi 3, ini udah 4. Jadi Q lebih besar lagi di sini ya. Cukup ya. Ke nomor 14. Operasi titik 3 ini adalah seperti ini ya, harus dihafalin polanya. Kita coba kerjakan 1.3 yang ini dulu ya. Oke, lihat polanya, 3-nya ke sini, 1 plus 1 dikurangi A-nya 1 berarti ya. Berapa nih? 5 berarti, oke. Nah, sekarang 2.35. Oke, lihat polanya. 5 dikesiniin, yang pertama 2 ditambah 1 dikurangi yang pertama berarti 2 ya. Berarti di sini 15 kurangi 2 ya, berarti 13. 15 kurangi 2. Oke, bisa ya, teliti ya polanya, lihat. Ke nomor 15 sekarang. Di antara grafik berikut yang tidak memetakan Y sebagai fungsi dari X ya. Jadi namanya pakai vertical test ya. Vertical test. Kalau kepotong 2 atau lebih itu berarti bukan fungsi ya. Nah, berarti yang ini yang bukan tuh.
Ada dua nih. Kalau ini kan satu semua nih. Kalau pakai vertical test, mereka kenanya motongnya satu aja ya. Nah, ini lolos semua nih. Yang ada dua, yang ini nih di sini sama di sini. Ini bukan ya. Bukan fungsi. Begitupun lingkaran juga bukan ya. Langsung ke nomor 16. Nah, tadi kan grafik, sekarang kalau pasangan berurutan gimana ya? Kayak apa? Diagram panah gitulah ya. Kalau ini nilai fungsinya. Intinya kan fungsi itu kalau di diagram panah gampangnya jangan sampai begini kan, begitu ya. Artinya 1, 2, 1 ke 3. Ini nggak boleh berarti berulang ya. Lihat yang nggak boleh berulang, ini berulang nih ya. Ini nggak salah. Ini berulang. Salah. Ini berulang ya, salah. Ini enggak ya. Yang ini berulang nih. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Gitu ya, teman-teman ya. Domainnya jangan ada yang berulang. Ke nomor 17. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir. Oke, arsirnya di bawah ya. Dan ini broken line atau putus-putus, makanya di sini nggak ada sama dengannya. Oke, trik cepatnya adalah ini min 2 dikaliin dengan X ya. Yang di X 5 dikaliin Y. Nah, sama dengan apa? Di sini min 10. Oke, sekarang untuk tanda. Ini kan dianya positif ya. Terus dianya di bawah ini, di bawah ya. Di bawah garis, berarti bawah itu lebih kecil ya. Seperti itu. Kalau Y-nya positif ya. Kalau Y-nya negatif, di bawah itu lawannya lebih besar berarti. Nah, ini kita kaliin dengan negatif. Jadinya 2X min 5Y 10 ya. Nah, atau 2X min 5Y min 10 lah, dipindahin ya. 10 ya. Nah, berarti yang 2X, oh ini lebih besar, sorry. Kalau dikali min, ini tandanya lebih besar, dibalik ya. 2X min 5Y min 10 lebih besar dari 0. Oke, cukup ya. Ke nomor 18. Titik A 1,1 ya, di dalam daerah lingkaran. Oke, kalau di dalam ya, kita substitusi ke persamaan ini, nanti lebih kecil dari 4. Jadi kalau X-nya 1, 1 kurangi 1 ditambah dengan Y-nya 1, itu lebih kecil dari 4 gitu. Kalau sama dengan berarti di titik ini, di lingkarannya pada ya. Kalau di luar berarti lebih besar nanti ya. Ini 0 kuadrat 0, ini 1 tambah 2A tambah A kuadrat ya, min 4, pindahin aja. Jadi A kuadrat plus 2A min 3. Nah, kalau kita buat pertidaksamaannya, oke, di sini ada 3, di sini 1 ya, di sini plus, di sini min. Jadi A-nya lawannya ya, min 3, yang ini 1. Ingat ini plus min plus, ambil yang min, berarti lebih kecil soalnya. Nah, di antara min 3 sama 1 apa nih? 2 salah ya. 1 juga salah karena nggak ada sama dengannya. Min 3 juga salah ya. Yang benar adalah min 2. Berarti hanya 4 yang benar. Antara min 3 sama 1 ada min 2. Oke, cukup ke nomor 19. Jika diketahui AB 8, maka jarak dari E ke AB ya. Nah, ini nggak perlu AB sebenarnya. Kita nggak pakai ini. Trik cepatnya adalah cukup kaliin aja 8 sama 3 per 8 tambah 3 begitu. Ini sama idenya kayak mengecet sama si ini 2 hari, mengecet si ini 3 hari ya. Ini idenya sama seperti itu kalau yang problem solvingnya. Kalau geometrinya yang ini. Kaliin per jumlahin ya. 24 per 11. Oke, jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 20. Oke, di sini panjang QT, panjang PU 6 ya. Jadi 6 semua. Untuk yang atas 4 semua. Nah, berapakah luas daerah yang diarsir? Oke. Misalkan yang ini ya, itu setengah dikali alasnya 4. Tingginya ini ya, 18, berarti 6 kali 3. Nah, kalau yang ini itu setengah kali alasnya 6, tingginya yang ini, lebarnya ya 12, 4 kali 3 gitu. Oke, yang ini 72, 36, 72, 36 ya. Tambahin berarti 72. Oke.
Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan membantu ya wawasan kosakata jenis soal-soal kuantitatif dari mulai aljabar sampai geometri ya, persentase. Yang butuh penjelasan lebih lanjut terus di kolom komentar ya. Untuk yang masih butuh soal-soal seperti ini, lihat di playlist saya di UTBK. Di situ ada TPS kuantitatif ya, ada soal pola-pola gambar, banyak di situ koleksinya, sama triks dan tipsnya, atau soal ujian mandiri, simak UI, UNJ, UGM, Undip, dan juga soal MTK Sainteknya. Silahkan dicek di playlist UTBK-nya. Semoga sukses UTBK gelombang 1. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.